Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita akan membuat login dari sisi member. Seperti biasa, silakan teman-teman buka dulu XMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya buka browser. Di sini kita buka dulu database kita. Kita ketik localhost seperti ini, kemudian phpMyAdmin. Kita buka dulu database kita yaitu DB Rental. Oke, berikutnya kita buka dulu website kita. Kita ketik localhost /app_rental. Oke, sekarang kalau kita klik pada menu login, nah ini tidak terjadi aksi apapun gitu ya. Karena kita belum mengelingkan menu ini ke controller manapun. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya. Sekarang kita buka file navbar.php-nya. Nah, sekarang di bagian menu login, ini kita arahkan ke controller login gitu ya. Nah, di sini kita buat tag PHP. Kita tulis base_URL. Kita arahkan ke controller login ke function index. Kalau function index itu fungsinya tidak perlu dituliskan gitu ya, cukup kita tulis controllernya aja seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali lagi ke website kita refresh. Sekarang kita klik menu loginnya. Kalau terjadi error seperti ini, artinya halaman yang kita request itu tidak ditemukan gitu ya. Artinya controller login ini kita belum buat gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan membuat controller loginnya. Kita scroll ke atas, di bagian controllers, ini kita klik kanan, kemudian new file. Nah, sekarang kita buat controller loginnya. Kita tulis login.php. Oke, kalau sudah. Sekarang kita seperti biasa, kita buat kelasnya terlebih dahulu. Caranya kita buat tag PHP. Nah, di sini kita tulis kelas login extend ci_controller. Oke, kalau sudah, di sini kita akan membuat function index. Kita tulis public function index gitu ya. Kemudian di sini kita akan panggil file yang namanya form_login. Nah, kita tulis dulu $this load view kemudian di sini kita panggil file form_login yang ada di dalam folder member. Nah, kita panggil dulu nama foldernya yaitu member, kemudian nama filenya yaitu form_login. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, kenapa terjadi error seperti ini? Karena kita berusaha mengakses file form_login yang ada di dalam folder member, sementara file ininya tidak ada gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu. Kita ke folder views, ke folder members. Nah, di sini kita akan buat file baru yang namanya adalah form_login.php. Oke, seperti ini. Sekarang kita ketik sembarang. Kalau sudah, silakan di save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah tidak error dan tampil tulisan yang kita ketik di dalam file form_login. Oke, sudah aman. Selanjutnya, untuk form login ini kita akan mencontoh yang form registrasi ya. Sekarang kita kembali ke codingan kita buka dulu file form registrasi yang ini ya. Kita buka, kemudian kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita pastekan di file form_login ini. Oke, kalau sudah, sekarang form registrasinya bisa kita tutup dulu. Sekarang kita ke website kita lagi, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di sini ada error seperti ini ya. Tenang aja, kita perbaiki satu-satu. Kita kembali lagi ke codingan kita. Kita tutup dulu sidebar yang sebelah kiri, biar area codingnya lebih luas gitu ya.
Nah, yang pertama mulai dari atas, kita perbaiki dari title-nya. Ini kita ganti dengan form login member. Kemudian di sini kita ganti juga menjadi form login member. Yang flash datanya kita hapus dulu ya. Nanti kalau butuh kita buat lagi. Kemudian di bagian action ini kita ganti bukan ke registrasi member tapi ke controller login, kemudian ke function process underscore login. Oke, seperti ini. Kemudian yang inputan ini kita hapus semua sampai ke upload file yang di sini. Yang ini kita hapus. Kemudian yang pertama nama ini kita ganti dengan email gitu ya. Kemudian di bagian name ini kita ganti juga dengan email. Yang ini teman-teman pastikan sama dengan yang di field yang di tabel member ya. Kalau yang di sini email, nanti name-nya yang di sini harus sama gitu ya. Dan untuk yang value ini kita boleh hapus. Kemudian yang di bawahnya kita hapus juga. Nah, di form login ini untuk validasi inputannya saya gunakan langsung dari HTML-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan validasinya dari sisi backend atau dari sisi controllernya gitu ya, seperti yang diregistrasi, nanti silakan teman-teman buat sendiri. Oke, yang pertama di bagian input type ini saya ganti dengan email gitu ya, biar divalidasi sama HTML-nya. Kemudian di sini saya tambahkan atribut yang namanya required seperti ini. Jadi di inputan email, yang pertama inputannya harus berupa email, yang kedua tidak boleh kosong gitu ya, required. Oke, berikutnya yang ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Kita buat satu lagi untuk password. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian name-nya kita ganti juga dengan password. Kemudian tab-nya kita ganti dengan text gitu ya. Berikutnya kita perbaiki, yang di sini kita ganti ke login seperti ini. Kemudian di sininya kita perbaiki ya, ini bukan kembali ke home tapi kembali ke beranda. Biar sesuai dengan menu yang ada di sini. Oke, kita kembali beranda. Nah, di sini kan beranda gitu ya. Nah, ini biar sesuai aja. Nah, kemudian di sini di bawahnya tombol ini saya mau membuat kata-kata gitu ya. Jadi kalau belum punya akun silakan registrasi di sini seperti itu. Oke, yang ini kita buat HR dulu, TKR supaya dibuatkan garis horizontal. Kemudian di sini kita buat div, yang di dalamnya kita buat tag p seperti ini. Nah, di sini kita buat belum punya akun gitu. Registrasi di sini. Belum punya akun, registrasi di sini gitu ya. Oke, kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Tapi saya pengennya ini ada di tengah sini, kemudian yang registrasi ini nanti bentuknya link gitu ya. Ketika diklik dia pindah ke halaman registrasi. Oke, sekarang kita perbaiki dulu. Yang di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag center, tag dash center, supaya tulisannya jadi ke tengah. Oke, sudah seperti ini. Kemudian tinggal yang ini kita buat dengan tag link gitu ya. Kita buat seperti ini. Kita pindahkan ke sini seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh. Tapi saya pengennya yang diregistrasi ini warnanya berubah, warna merah gitu ya. Nah, gimana kalau kita buat menggunakan inline CSS gitu ya. Caranya kita tulis style,
Nah, di sini kita tambahkan property color yang warna colornya adalah red. Oke, seperti ini. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, sudah benar. Tapi saya pengennya ketika disentuh seperti ini, garis bawahnya ini hilang gitu ya, nggak pakai garis bawah. Oke, sekarang kita bisa pakai properti yang namanya adalah tag dash decoration. Kita none seperti ini. Dan satu lagi kita tambahkan properti yang namanya font dash weight. Seperti ini, kita isi propertinya dengan bold. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kalau kita sorot ke sini, garis bawahnya sudah hilang dan tulisannya sudah jadi bold. Oke, sudah aman. Selanjutnya, kalau kita klik registrasi di sini, maka akan pindah ke halaman form registrasi member. Oke, di bagian href ini kita tulis tag PHP seperti ini, kemudian kita tulis base URL, kita arahkan ke controller yang namanya registrasi member. Oke, kita tulis dulu registrasi underscore member. Oke, yang ini nggak pakai spasi aja ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita klik di registrasi di sini. Oke, pindah ke sini. Nah, kemudian di bagian form registrasi member, saya pengennya di bawah ini ada keterangan juga ya. Jadi sudah punya akun, login di sini gitu ya. Nah, yang ini kita perbaiki dulu. Kita sekarang buka lagi file form registrasi login. Oke, gimana kalau kita kopikan dari sini aja ya, biar tidak usah ketik ulang. Yang ini kita copy, sekarang kita pindah ke form registrasi, kita scroll, kita taruh di sini. Ini kita buat TKR dulu seperti ini. Kemudian kita pastekan yang ini. Nah, sekarang ini kita ganti, sudah punya akun seperti itu. Kemudian kita tulis login di sini. Tinggal sekarang kita ganti arah tujuannya ini bukan ke registrasi member, tapi ke controller login. Oke, kita simpan dulu, kita refresh di browser. Nah, di sini sudah ada ini ya, sudah punya akun, login di sini. Nah, ketika di form login member ada ini belum punya akun, registrasi di sini. Oke, sudah sip ya. Tinggal sekarang kita akan membuat fungsi atau proses login dari member ini. Caranya yang ini bisa kita close. Oke, sekarang di controller login kita akan menangkap inputan dari form loginnya ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Kita scroll ke atas. Nah, di sini nama fungsinya adalah proses login. Ini kita bisa copy, kita pindah ke sini, kita buat function baru ya, public function yang namanya adalah proses login. Nah, di sini yang pertama kita buat variable username atau variable email seperti ini, yang diambil atau yang ditangkap dari inputan ini gitu ya. This input post yang ditangkap dari inputan email dari form login. Yang kedua kita butuh tangkap juga untuk passwordnya gitu ya. Untuk penamaan variabel bebas ya teman-teman mau pakai namanya apa gitu ya. Cuman di bagian ini harus sesuai dengan name yang ada di form login. Jadi kita tulis password. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita perlu melihat dulu isi dari variabel email dan password ini gitu ya. Apakah dia sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan echo, kemudian email, atau kita tulis gini ya, email titik, kemudian di sini kita tulis $email.
Kemudian di sini kita tambahkan tag BR. Kemudian ini kita duplikat, yang bawahnya kita ganti dengan password. Yang ini kita ganti dengan variable password. Yang ini kita tidak butuh BR ya, cukup seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini misalkan kita inputkan yang ini ya, kemudian passwordnya misalkan 123456. Oke, sekarang kita klik tombol login. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau emailnya sudah sesuai dengan yang diinputkan, berarti itu sudah aman gitu ya. Dan passwordnya sesuai apa belum gitu ya. Kalau sudah sesuai, artinya kita bisa lanjut ke proses berikutnya gitu ya, yaitu cek ke dalam database apakah email dan password yang dimasukkan ini sudah terdaftar apa belum di tabel membernya gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat login modelnya. Silakan kembali ke Visual Studio Code. Kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita scroll ke bawah ya, ke bagian models. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama login_model.php. Kalau sudah, seperti biasa kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita buat tag PHP. Kita tulis kelas login_model, kemudian ekstensi i_model. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara controller login ini dengan login model. Kita di sini buat construct-nya dulu, public function construct. Kalau sudah, di dalamnya kita tulis parent construct seperti ini, kemudian kita panggil login modelnya. Nah, cara manggilnya kita tulis $this load model, kemudian nama modelnya apa gitu ya, yaitu login_model. Selanjutnya sekarang kita hapus saja yang di bagian ini. Kemudian kita akan kirimkan data yang disimpan di variabel ini ke dalam login model. Caranya adalah kita tulis di sini $this, kemudian login_model. Kemudian kita tulis nama fungsinya yaitu proses login. Oke, di sini kita kirimkan dua parameter ya. Parameter yang pertama yaitu variable email. Parameter yang kedua yaitu variable password. Nah, parameter ini diambil dari email yang di sini dan juga password yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita copy mulai dari function ini sampai ke sini. Kita copy, sekarang kita pindah ke login model. Nah, di sini kita buat function public function, kemudian kita pastikan yang tadi, kemudian di dalamnya kita akan cek dulu ya email sama passwordnya. Nah, kita tulis di sini $this dbware email, kemudian kita tulis $email. Ini kita duplikat, kemudian kita ganti bagian email ini dengan password. Oke, kemudian di sini kita buat $query sama dengan $this dbget. Kemudian di sini kita tulis nama tabelnya gitu ya, yaitu member. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat pengecekan ya. Kita buat if, kemudian di dalamnya kita cek $query Damrus lebih besar dari 0 gitu ya. Kemudian di dalamnya kita buat for each
Kemudian kita tulis $query as row seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan buat array. Kita tulis array, kita ganti namanya dengan data seperti ini. Yang pertama kita butuh ID member ya. Kita tulis ID member. Oke, kemudian di sini kita tulis $row ID underscore member. Berikutnya kita duplikat seperti ini. Berikutnya kita butuh email, password, dan upload foto ini. Oke, kita ganti yang ID member ini dengan email. Kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan password. Yang terakhir kita ganti ID member ini dengan upload underscore foto. Oke, untuk yang terakhir, yang di sini kita hapus komanya gitu ya, tidak masalah. Kemudian array ini kita akan simpan ke dalam session gitu ya. Nah, kita tulis $this session set user data. Kita isi dengan member, kemudian kita ambil dari $data. Oke, kemudian di sini jika data email dan passwordnya ada di dalam tabel member gitu ya, maka di sini kita tulis redirect. Kita redirect ke controller home gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di controller ini ada yang namanya home. Ini untuk menampilkan halaman beranda dari website halaman member gitu ya. Oke, kemudian di sini kita buat else. Jika data yang dimasukkan atau email dan passwordnya tidak ada gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membuat flash data yang menginformasikan username dan passwordnya tidak sesuai gitu ya. Oke, di sini kita buat flash data. Nah, kita tulis $this session set underscore flash data. Kita buat nama flash datanya adalah info. Kemudian pesan yang mau disampaikan, misalkan silakan cek kembali gitu ya, email dan password Anda. Oke, seperti ini. Kemudian kita redirect. Kalau loginnya gagal gitu ya, tampilkan pesan ini sekaligus redirect ke controller login itu sendiri. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita coba login menggunakan akun sembarang gitu ya. Nah, misalkan passwordnya kita input sembarang. Di bagian input email ini divalidasi oleh HTML-nya. Katanya silakan masukkan email yang valid gitu ya. Kita diminta untuk memasukkan simbol @ seperti ini, kemudian suruh ditulis komplit, misalkan gmail.com. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol login. Oke, loginnya gagal ya, dan tidak menampilkan flash data yang sudah kita buat gitu ya. Nah, sekarang kalau loginnya gagal, kita tampilkan flash data yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di form login, ini kita bisa contek dari ini ya, form registrasi. Kita ambil bagian yang di sini. Kemudian kita pindah lagi ke form login. Kita taruh di bawahnya H5 yang di sini. Oke, seperti ini. Atau kita ganti nama flash datanya, yang di sini kita ganti dengan gagal gitu ya. Kemudian di sini, ini kita ganti info ini dengan gagal. Kemudian alatnya kita ganti dengan
danger. Oke, seperti ini. Supaya warna alatnya itu jadi warna merah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan. Kita kembali lagi ke website kita refresh, kita masukkan email sembarang @gmail.com gitu ya. Kemudian kita masukkan passwordnya juga sembarang. Kemudian klik tombol login. Oke, sekarang flash datanya sudah tampil. Silakan cek kembali email dan password Anda. Oke, kalau misalkan kurang informatif, bisa tambahkan di sini, misalkan login gagal gitu ya. Silakan cek kembali email dan password Anda. Coba lagi, kita input @gmail.com, kemudian passwordnya kita masukkan sembarang, klik login gagal. Silakan cek kembali email dan password Anda. Oke, kalau sekarang kita masukkan email yang benar gitu ya. Misalkan ini, kemudian passwordnya tadi adalah member. Oke, kita tulis member. Kemudian sekarang klik login. Oke, teman-teman, di sini ada error ya. Katanya undefined property MySQLi $id member. Katanya errornya ada di login model di baris ke-12, 17 dan ini ya. Oke, sekarang kita perbaiki, kita kembali lagi ke codingan kita kembali ke bagian ini. Nah, di sini ini saya lupa menambahkan result gitu ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Sekarang sudah tidak ada error dan tampil nomor seperti ini. Selanjutnya kita akan perbaiki dulu di bagian menu yang di sini gitu ya. Nah, kalau berhasil login, nanti menunya akan beda seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita pindah ke file navbar.php yang di sini. Oke, sekarang kita akan membuat kondisi di sini gitu ya, berdasarkan session. Oke, sekarang di sini kita buat tag PHP-nya. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan if jika empty gini ya. Kemudian kita cek $this session user data. Di sini kita tulis ID underscore member. Oke, kalau sudah, sekarang kita seperti ini. Kemudian kita pindahkan menunya ke dalam sini. Nah, jadi kondisi ini adalah ketika tidak ada user atau member yang login gitu ya. Nanti menunya yang tampil seperti ini. Else, kemudian kita buat else, kalau ada yang login gitu ya. Nah, nanti menunya akan beda. Kita copy aja dari sini, kita taruh di sini. Kemudian di sini yang pertama tetap ada beranda, yang kedua nanti ada data transaksi. Kemudian yang di sini adalah logout gitu ya. Yang berikutnya adalah kita copy satu lagi, kita taruh di bawahnya. Yang di sini kita hapus bagian href-nya ini. Oke, cukup seperti ini. Kemudian yang ini kita ganti dengan nama yang sedang login gitu ya. Di sini kita tulis sembarang seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita buat dulu yang logout ya. Jadi kalau di logout dia kembali ke halaman loginnya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini kita ganti dengan logout. Login / logout. Sekarang kita akan pindah ke controller login. Nah, di sini kita buat function baru, public function logout gitu ya. Kemudian di sini ketika logout kita akan hapus sessionnya gitu ya.
kita tulis $this session, kemudian ses underscore destroy gitu ya. Nah, berikutnya kita akan redirect ke controller login. Oke, di sini kita tulis redirect, kemudian kita arahkan ke controller login. Nah, ini artinya ke controller login ke function index gitu ya. Oke, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik logout. Oke, sudah kembali ke sini. Sekarang kita login lagi. Oke, di sini kita tulis passwordnya yang benar adalah member, kita login. Nah, sekarang adalah padahal sudah berhasil login, tapi menunya tidak berubah gitu ya. Nah, ini ada yang perlu kita perbaiki. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita kembali ke login model, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini seharusnya cukup $data aja gitu ya. Yang member ini kita hapus. $data ini ngambil dari array yang di sini. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kita login dulu lagi. Kita ambil tadi member ya, member gmail.com, passwordnya adalah member. Kita login. Nah, sekarang sudah berhasil seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan menampilkan nama yang sedang login saat ini gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, di bagian array yang di login model ini kita perlu menambahkan satu lagi di sini. Kita perlu menambahkan yang namanya adalah di sini adalah nama member gitu ya. Ini kita ganti dengan nama underscore member. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke navbar.php yang di sini kita ganti dengan nama member yang diambil dari session gitu ya. Nah, di sini kita tulis tag php, kemudian kita tulis sama dengan $this session user data. Kita tulis yaitu nama underscore member. Oke, kalau sudah silakan di-save, kita kembali lagi ke browser. Kita kembali ke website kita refresh. Kenapa nama membernya tidak tampil gitu ya? Karena saat kita tadi login, nama membernya belum kita masukkan ke dalam session yang di sini. Oke, sekarang kita logout dulu, kita login lagi, member@gmail.com, kemudian kita tulis di sini passwordnya adalah member, kemudian klik login. Nah, sekarang yang di sini namanya sudah tampil ya, namanya adalah testing. Kalau kita lihat di sini, untuk nama membernya adalah testing. Untuk di menu data transaksi, ini kita perbaiki nanti belakangan ya, kalau kita sudah masuk ke pembahasan data transaksi. Kita kembali lagi ke codingan kita ke navbar. Yang di sini kita hapus dulu di bagian href-nya, biar tidak ngelink ke registrasi member ini. Kita ganti dengan pagar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan perbaiki di bagian data mobil. Nah, kalau ada yang login, nanti menunya ini akan aktif gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke codingan kita. Yang lain bisa di-close ya, yang form registrasi ini bisa di-close. Kemudian kita buka yang namanya adalah beranda.php. Oke, seperti ini. Sekarang kita scroll ke bawah, ke bagian tombol yang di sini. Nah, di sini kita perlu melakukan pengecekan juga, teman-teman. Nah, kita buat tag PHP. Caranya sama, kita perlu mengecek ada yang login apa enggak gitu ya. Nah, di sini kita cek empty gitu ya. $this session user data, kemudian ID member. Oke, kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Jadi jika tidak ada yang login gitu ya. Oke, ini kita pindahkan ke atas ya, kita pindahkan ke sini.
Kemudian kondisi berikutnya adalah kita buat else if. Kita cek berdasarkan status dari mobilnya gitu ya. Nah, kita perlu mengecek ke tabel mobil yang di sini. Nah, kita cek status mobilnya. Kalau statusnya 1 berarti mobil itu ready gitu ya. Kalau 0 itu artinya sedang dirental oleh orang lain. Nah, di sini kita perlu mengecek else if gitu ya. Nah, di sini kita sudah punya variabel MBL, tinggal kita pakai $MBL, kemudian status underscore mobil seperti ini sama dengan 1. Kemudian ini kita tutup dulu tag PHP-nya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini, kita copy, kita paste di sini. Ini disable-nya dihapus gitu ya. Yang ini juga dihapus. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kondisi lagi, else if, atau bisa copy dari sini. Else if status mobilnya sama dengan 0, nah maka rentalnya ini kita disable ya. Di sini kita disable, tapi untuk detailnya biarkan aktif gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke website kita refresh. Oke, ini sudah bisa diklik seperti ini. Tinggal sekarang kalau status mobilnya 0 gitu ya, maka kita ganti rentalnya ke warna merah misalkan. Jadi di sini di bagian rental kita ganti primary-nya dengan danger supaya warna tombolnya itu menjadi warna merah. Oke, kalau sudah silahkan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, kenapa nggak ada yang merah? Karena di sini di data mobil ini status mobilnya semuanya adalah 1, artinya ready untuk dirental gitu ya. Oke, misalkan untuk yang nomor 4 yang Xenia ini saya ganti status mobilnya ke 0 gitu ya. Oke, sekarang kita refresh di website kita. Oke, sekarang tombol rental di mobil Xenia ini sudah warna merah, tapi ini masih bisa diklik ya, harusnya nggak bisa gitu ya. Ini kita cek lagi ke sini. Oke teman-teman, ini ada yang salah, harusnya disable ini ada di dalam kelas di sini. Oke, kalau sudah silakan di save lagi, kita kembali ke website kita refresh. Nah, jadi sekarang ini sudah nggak bisa diklik gitu ya. Kenapa? Karena Xenia ini status mobilnya sekarang 0 gitu ya, artinya sedang dirental oleh orang lain. Untuk tombol rental dan detail dari mobil ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Sebelum saya akhiri video ini, ada satu yang perlu kita perbaiki ya. Ketika kita logout, kita ke registrasi. Nah, di sini tombolnya masih kembali ke home gitu ya. Nah, ini kita perbaiki. Kita kembali ke file form registrasi, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ganti ke kembali ke beranda. Oke, silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, sudah benar. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Videonya lumayan panjang. Kalau teman-teman mengalami error atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.